كم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, one sea of gold there was never an honest word. That was when I ruled the world. Ini Cabang Kabupaten Bogor bekerja dengan kita bersemi sukses. Selamat datang di acara Bersemi IID bersama seminar ilmiah IID Cabang Kabupaten Bogor dengan tema Penata-laksanaan tuberkulosis terkini dan paru kerja. Mengapa IID yang selama ini berkegiatan di ranah sosial kesehatan berani-beraninya menggelar sebuah seminar ilmiah? Berawal dari rencana mengadakan kegiatan penyuluhan kesehatan untuk mahasiswa, adik-adik mahasiswa bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Gizi IPB University. Maka dari ramuan itulah terbentuk suatu sinergi penuh cinta, sehingga akhirnya acara ini meluas menjadi suatu seminar ilmiah hybrid ber-SKP Kemenkes yang insya Allah memiliki manfaat yang lebih luas dan menghadirkan keynote speaker dan narasumber yang luar biasa. Serta tentunya selaku panitia, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang kali ini total berjumlah 21 sponsor, luar biasa. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih dan ada 16 sponsor yang kali ini membuka booth di pameran pada acara Bersemi ini. Atas nama Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Bogor, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Fakultas Kedokteran IPB University atas kolaborasi yang luar biasa dalam terselenggaranya kegiatan ini. Terima kasih juga kepada para narasumber yang telah berkenan berbagi ilmu dan pengalaman terkait penanganan dan pencegahan TB paru. Terima kasih juga saya haturkan kepada Perdoki dan PDGI.
Oleh karena itu, mari kita jadikan seminar ini sebagai langkah nyata memperkuat sinergi demi Kabupaten Bogor yang lebih sehat dan berdaya. Semoga seminar ilmiah ini berjalan dengan lancar, memberikan manfaat yang luas, dan menjadi bagian dari kontribusi kita dalam mewujudkan Indonesia bebas tuberkulosis. Atas nama IDI Cabang Kabupaten Bogor, menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua para pembicara, semua peserta dan panitia yang menyiapkan acaranya yang luar biasa. Dan kehadiran para pakar lintas disiplin ini menunjukkan bahwa tantangan kesehatan masyarakat hanya dapat dijawab dengan kolaborasi. Hanya dapat dijawab dengan meningkatkan integritas dan penguatan kompetensi yang berkelanjutan. Sebagaimana kita ketahui bahwa angka kejadian TB di Kabupaten Bogor masih nomor 1 di Jawa Barat. Itu artinya kalau di Jawa Barat nomor 1, masuk peringkat nomor 1 juga di Indonesia. Dan ini menunjukkan bahwa Ikatan Istri Dokter di Indonesia berkolaborasi dengan semua stakeholder, merasa bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi, meningkatkan pengalaman, pengetahuan dari semua stakeholder kita supaya angka kejadian TB, angka TB di Kabupaten Bogor menurun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat sejahtera. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat waktu, dan nikmat ilmu sehingga kita dapat hadir secara daring pada webinar hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Yang hormat Ketua Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Bogor, Ibu Fatmawati Hidayat SEMA, beserta rekan-rekan pengurus dan anggota IID Cabang Kabupaten Bogor. Yang kami hormati narasumber kita yang luar biasa hari ini, Mas Muhammad Fahri Alauddin Hidayat, Sarjana Komunikasi. Kami hormati para pengurus dan anggota IID dari cabang di Indonesia. Kami hormati dan banggakan seluruh peserta webinar yang telah bergabung malam ini yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat dan organisasi. Perkembangan teknologi digital telah memberikan manfaat dalam kehidupan kita. Informasi kini dapat diakses dengan cepat dan media sosial menjadi bagian dari aktivitas kita sehari-hari. Namun, di balik kemudahan tersebut, kita juga dihadapkan pada tantangan berupa maraknya informasi yang belum tentu benar, hoax, serta konten yang dapat menimbulkan kesalahpahaman apabila disebarluaskan tanpa verifikasi. Sebagai seorang ibu, kita memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya sebagai pengguna media digital, tapi juga sebagai pendidik pertama bagi anak-anak dan teladan bagi keluarga. Oleh karena itu, kemampuan untuk menyaring informasi sebelum membagikannya merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita dalam menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan bermanfaat.
di mana hal ini juga menjadi bagian besar dari nilai ketahanan keluarga yang menjadi salah satu program unggulan Ikatan Istri Dokter Indonesia. Untuk itu, Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Bogor menyelenggarakan webinar kali ini dengan tema Ibu Cerdas Digital, sebelum sharing. Dengan narasumber istimewa kita kali ini yang memang sudah sangat kompeten di bidang teknologi informasi. Baik, izinkan saya Dr. Melina Fitri Andria selaku MC mengawali acara kita malam ini dengan pantun. Mohon cakepnya dan klik reaction-nya. Pagi hari minum jamu yang dijual. Cakep, Jamu sehat menambah tenaga. cakep, Ibu cerdas di dunia digital. Saring dulu sebelum berbagi berita. luar biasa. Selanjutnya izinkan saya membacakan susunan acara yaitu pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Ikatan Istri Dokter Indonesia, sambutan ke Ketua IID Cabang Kabupaten Bogor, paparan materi dari narasumber, tanya jawab diskusi, diakhiri dengan penutup. Agar acara kita berjalan lancar, manfaat, dan penuh keberkahan, marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Ikatan Istri Dokter Indonesia. Indonesia,
Bersihkan pribadi lahir dan batin, hidup hemat sederhana, junjunglah tinggi citra, ini tercipta. Sukseskan program budaya hidup bersih, asli dan gizi serta imunisasi, membangun manusia seutuhnya. Hidup, hidup, hidup. Baiklah, selanjutnya adalah sambutan Ketua Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Bogor. Kepada yang terhormat Ibu Fatmawati Hidayat, SEMA, kami persilahkan. Terima kasih, Dokter Melina. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Di sini lagi hujan deras. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. bagi kita semua. Yang saya hormati di kondang kita, Dokter Melina Fitri. Yang saya hormati narasumber ini, Fahri Alauddin Hidayat SOM. Yang saya hormati para pengurus di Kabupaten Bogor, sudah duduk menyiapkan seminar kita ini. Terima kasih banyak saya ucapkan. Dan yang saya hormati seluruh peserta yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, malam ini yang seharusnya adalah malam keluarga, malam weekend, tapi ini cabang Kabupaten Bogor malah mengadakan seminar online. Tak kurang saya mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya. Kenapa? Karena semua anggota ini di Kabupaten Bogor ini luar biasa jiwa berjuang dan jiwa belajarnya. Malam minggu pun kita habiskan untuk belajar bersama. Di zaman sekarang ini, ibu-ibu, zaman media sosial, zaman gadget yang setiap hari gadget ada di tangan kita, itu sudah menjadi kewajiban atau keharusan bagi setiap orang setiap hari adalah melihat gadget. Media sosial itu bisa menjadi sarana belajar, sarana berbagi informasi, dan juga sarana untuk bersilaturahmi. Tapi juga bisa menjadi kesalahan besar yang kita lakukan jika kita salah melakukannya di dalam media sosial. Satu jari telunjuk kesalahan kita akan menjadi musibah yang besar bagi kita. Kami adalah ibu-ibu rumah tangga dan ibu-ibu yang awam akan IT, dunia digital. Kami hanya bisa melihat sosmed, membuka Instagram, membuka TikTok, membuka Facebook, tapi kadang kami tidak tahu dampak seperti apa. Maka berdasarkan dari pengalaman-pengalaman itulah, pikirlah seminar agar kita semua bisa belajar apa dampak dari satu jari salah kita lakukan. Apa dampak dari kebaikan sosmed yang kita lakukan. Melalui seminar ini, saya berharap kita semua bisa menambah wawasan tentang bagaimana menggunakan media sosial secara cerdas, aman, dan bermanfaat baik untuk masyarakat, diri sendiri maupun keluarga. Kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya malam minggu ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, yang sudah mau berbagi ilmunya kepada seluruh peserta malam ini dan panitia. Dan untuk semua peserta saya mengucapkan selamat mengikuti seminar ini. Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC maka silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fatma atas sambutannya yang luar biasa dan sangat inspiratif. Baik. Kita lanjutkan acara kita selanjutnya yaitu masuk ke acara inti. Kami undang narasumber kita yang luar biasa hari ini di Sabtu yang agak mendung dan hujan di sana-sini. Tapi kita syukuri akan membawa keberkahan insya Allah untuk semangat kita menggali ilmu malam ini. Mas Muhammad Fahri Alauddin, Sarjana Komunikasi sudah bergabung Mas Fahri ya? Ya, Ya, ya.
Izin saya menyapa dengan sebutan Mas ya, Mas ya. Ya, karena sebetulnya Mas Fahri ini tak lain dan tak bukan adalah buah hati atau putra kebanggaannya Ibu Fatma, Ketua II di Kabupaten Bogor. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan meluangkan waktu ya Mas Fahri ya untuk sharing kepada para peserta hari ini eh, mengenai sosial media, menggunakan sosial media yang lebih bijak sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal negatif atau aspek negatif, terutama dari berita-berita yang tidak baik atau tidak benar. Baik, izinkan saya sebelumnya membacakan CV dari Mas Fahri. Nama lengkap Muhammad Fahri Alauddin H. Hidayat, Sarjana Komunikasi, tempat tanggal lahir Palembang 30 Oktober tahun 2000. Jabatan saat ini sebagai Software Engineer Digital Inclusion Backend, perusahaan GoTo Financial, dan pendidikan formal di SMA 2 Kota Bogor, lulus pada tahun 2021, melanjutkan pendidikan di IPB University, dan selanjutnya riwayat pekerjaan, pernah bekerja di Kode Panda Bogor, Indonesia, kemudian di Linggotalk Greater Jakarta Area di Jakarta, dan CAMB Niaga sebagai Software Engineer Intern, Shopee International Indonesia sebagai Software Engineer Intern, dan juga sampai saat ini bekerja di GoTo Financial juga sebagai software engineer. Jadi luar biasa, betul-betul memumpuni ya ilmu Mas Fahri yang akan sharing dengan kita hari ini. Baik, untuk menghemat waktu kami persilahkan Mas Fahri untuk menyampaikan paparan materinya. Silakan Mas. Oke, terima kasih Dr. Melina. Saya izin share. Ya, Terlihat tidak ya layar saya? sudah tampak. Oh, Lihat. oke. Selamat malam teman-teman peserta, ibu-ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir untuk sesi ngobrol hari ini. Sebenarnya hari ini tuh saya ingin lebih ke ngobrol aja daripada kuliah satu arah. Jadi nanti mungkin lebih banyak di sesi pertanyaan ya. Saya akan coba sharing apa yang saya tahu dari pengalaman saya, tapi nanti kita ngobrolnya lebih banyak saat di sesi pertanyaan. Malam ini saya dapat kesempatan buat sharing tema namanya saring sebelum sharing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri. Saat ini saya bekerja sebagai software engineer di perusahaan IT di Jakarta. Eh, saya akan bawanya dengan bahasa yang general ya. Awalnya saya mikir sertanya itu ada background IT, ternyata semua kan itu non IT. Jadi nanti mohon maaf kalau ada beberapa bahasa yang susah dipahami. Mau ditanyakan lewat komen silahkan, nggak perlu nunggu apa dipersilakan, nggak apa-apa, langsung aja. Oke, eh, sebelum saya masuk ke materi, kemarin malam saya ada minta share form ini. Ada yang ingat? Boleh kasih reaksi di Zoom atau di komen. Apakah kalau ada yang mengingat form ini? Saya rasa eh, ada beberapa oke ya. Nah, yang saya kaget adalah setelah saya cek tadi sore ya sekitar jam 6, hasilnya ini. Ada nebak ini apa? 83. Jadi ada sekitar 83 orang total yang mengisi formulir tersebut. Ada 83 yang memberikan nama, 83 orang memberikan tempat tinggal, 18 orang yang mengisikan pekerjaannya, 83 umur, 82 nomor telepon, dan 76 email. Ini yang saya kaget sebenarnya. Saya mau nanya kenapa kakak-kakak sekalian, ibu sekalian mengisi form tersebut? Ada alasan tertentu nggak kenapa mengisi form tersebut? Karena
diminta oleh panitia sepertinya. Karena diminta oleh panitia. Oke, simpan satu. Oke. Ada lain satu lagi jawaban kenapa mau mengisi form tersebut? Mengira itu sebagai syarat untuk melakukan seminar. Oke, kira karena itu sebagai syarat. Cuma kalau kita perhatikan dari formnya, ini sebenarnya mencurigakan nggak sih? Nggak ada detailnya kan deh. Judulnya aja cuma seminar literasi digital IIDI, tapi itu nggak jelas untuk acara apa, untuk IIDI mana, tanggalnya pun tidak tertulis kan. Ya, ya, Dan kalau misalkan form resmi itu seharusnya tidak disingkat, harusnya jangan IID ditulisnya panjang, betul nggak? betul. Mas seperti ini Poin nih. poin Betul. pertama paling atas saja sudah mencurigakan. Ini asli apa enggak seharusnya? Aduh, Gitu. kena jebakan neon nih. Iya nih. Kena jebakan neon. Jadi 83 orang yang mengisi kena jebakan neon. Kena prank. Kena prank. Gak jeli ya kita ya. Iya. Nah, Ikut aja. ikut aja itu salah satu kebiasaan yang nanti harapan saya setelah teman-teman kakak-kakak semua ikut sharing sini nanti bisa dihilangkan kejelekan kebiasaan jelek tersebut. Iya. Sebelum mengisi lihat dulu karena ini kalau diperhatikan semua ada sensitif. Pertama nama sensitif jelas itu nanti bisa dipakai orang buat apa? Daftar pinjol. Kalau saya jahat nih, saya kan punya 83 nama ya. Saya daftarin aja pinjol 33 akun. Wah, saya dapat uang banyak, tapi nanti yang nantinya 83 orang itu. Jadi kakak udah mengisi sampai mana kak? Nah, dan ada tempat tinggal juga. Bahkan saya kaget di tempat tinggal ada yang mengisikan tempat tanggal lahir. Wah, itu bahkan lebih sensitif lagi dari tempat tinggal. Mengisi tanggal sekian lahir di tempat ini. Jebakan Batman ini. Ya, jadi itu poinnya. Jadi kita secara sehari-hari itu udah kebiasaan aja gitu percaya sama apa yang kita lihat, tanpa verifikasi dulu langsung isi, nanti kita menyesal belakangan kayak gitu. Oke, itu pembukaan dari saya. Saya mau masuk ke sini dulu deh. Kira-kira berapa sehari buka WhatsApp? Kalau dari form yang kemarin itu saya lihat udah ada sampai 8 jam sehari buka WhatsApp. Saya juga bingung 8 jam buka WhatsApp untuk apa? Kebanyakan Koordinasi panitia. koordinasi itu 8 jam. Wah, itu tidurnya aja 8 jam. Sepertiga hari. Tapi rata-rata mengisi 2-3 jam, ada yang mengisi 4-5 jam. Ada yang mengisi 30 menit. Wow, saya kira 30 menit. Ini susah dihubungi orang ini kan. WhatsApp-nya cuma dibuka 30 menit aja. Low respon ya. Slow respon kayaknya di sehari-harinya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah berapa sering sih share info ke teman? Kalau misalnya kita dapat informasi di WhatsApp sering tuh kan, banjir di sini, ada kecelakaan di sini, langsung share gitu. Itu saya yakin sering. Karena kita tiap hari itu nerima informasi enggak dua. Pasti lebih dari 10. Itu pernah ada penelitian, saya lupa detailnya gimana, tapi penelitiannya itu bilang kalau satu orang di zaman sekarang sehari itu minimal 10 informasi yang dia terima. Sumbernya dari mana? Dari mana aja. Kalau kan kita kerucutkan lewat WhatsApp ya. Tapi kan sumber informasi itu di zaman sekarang bisa dari TV, bisa dari omongan anak, dari keluarga, dari pasangan, dari saudara. Banyak banget channelnya buat dapat informasi. Dan kita juga sering banget sharing informasi itu ke orang-orang lain yang kita kiranya penting gitu informasinya. Padahal mungkin sepertinya tidak ya. Makanya ada istilah oversharing. Hal yang seharusnya nggak di-sharing juga ikut di-sharing. Awalnya mau soal kerjaan, bablas sharing soal private keluarga gitu. Itu bukan karena apa ya? Karena memang lingkungan kita mendukung hal tersebut gitu. Dan zaman sekarang pakai internet dan segala macam sharing tinggal satu klik. Nggak kayak zaman dulu kalau mau info tulis tangan dulu, masukin ke surat, datang ke kantor pos, beli stempel segala macam, ribet kan. Kalau zaman sekarang sudah kayak gitu. Oke, itu prelude dari saya. Nah, informasi yang kita dapat itu harus kita saring. Kenapa? Alasan utama yang mau saya bawa, yang mau saya sharing ya, menurut saya yang
masih relevan dengan situasi saat ini itu ada 3. Yang pertama itu karena informasi versus verifikasi itu jomplang. Artinya apa? Informasi yang kita terima itu banyak banget. Nyebarnya itu bisa banyak, bisa cepet banget. Dari TV, dari internet, dan dari sosmed itu paling sering. Ada datang lihat di TikTok, sharing. Datang posan di Instagram, sharing. Lihat posan di Twitter atau di Facebook tuh sering banget buka ada yang jual ini jual itu sharing kayak gitu. Tapi proses verifikasinya nggak mengikuti. Kenapa? Karena capek sebenarnya kita verifikasi informasi itu. Lebih enak lihat, baca, oh bagus, sharing, udah selesai. Otak kita nggak perlu mikir gitu loh. Cuma sekali lewat. Kalau verifikasi itu memang harus kita pikirkan dulu, kita telaah, baru nanti kita tentukan perlu sharing apa enggak. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah dengar istilah AI, Artificial Intelligence. Saya rasa di berita-berita ini lagi Ya, marak benar. AI ini, AI itu. Bahkan sekarang kalau di WhatsApp itu udah ada tuh. Baru akhir-akhir ini kalau di paling atas kayak ada AI lah itu. Kita bisa merangkum percakapan di WhatsApp. Pakai AI itu tinggal kasih tahu aja. Kalau AI, tolong kapan di grup ini dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Rangkum dong. Saya males baca misalkan gitu. Nah, selain itu AI ini sekarang udah bisa bikin apapun. Dia bisa bikin foto. Ada lah nama AI generator buat foto, buat gambar. Anak-anak desain itu sering banget pakai. Kalau mereka lagi males kan, gambar males ilustrasi. Selain foto, suara bisa sekarang. Bikin lagu pakai AI full 4 menit bisa. Udah nggak apa ya? Udah umum aja gitu, udah biasa aja sekarang. Lagu-lagu ternyata full AI bikinnya. Jadi makanya sekarang selain penulis, copywriter, anak di dunia musik juga lagi mulai kegusur nih, karena bikin lagu tinggal tanya aja AI tolong bikin lagu yang nyaman dong 4 menit gitu kan. Dapat deh, kita nggak perlu ngapa-ngapain. Video Saya bikin juga pantun bisa. juga pakai AI tadi. Oh iya, pakai ChatGPT pasti ya. Tanya ChatGPT, ChatGPT bikinin pantun dong buat acara ini ya. Itu penggunaan AI itu udah bersarang lah, udah berakar di kita pas hari nggak bisa kita kita potong gitu aja. Tapi gara-gara itu juga bisa jadi kita bikin berita yang bohong pakai AI atau eh, fotonya itu yang kayak kemarin kan sering tuh berseliweran foto-foto yang sebenarnya nggak benar gitu kan. Ternyata ada fotonya dan itu di-generate oleh AI itu bisa tuh jadi hoax juga. Itu nomor 2 yang artificial intelligence. Tadi udah nyambung juga ke nomor 3 soal hoax. Kalau hoax saya yakin teman-teman semua udah paham lah ya. Hoax itu apa? Nggak perlu saya jelasin. Hoax itu kan intinya berita yang nggak benar. Nah, cuma nanti di belakang kita bahas nggak benernya itu kayak gimana cara identifikasinya. Karena percaya apa enggak dari 100% informasi yang kita terima sehari-hari dari sosmed, dari WhatsApp, dari segala macam, sekitar 60-70% itu hoax. Sisanya 30-40% berita info yang asli itu betul. Cuma kita nggak jeli mana yang asli, mana yang hoax. Itu. Nah, selain itu hoax ini kenapa penting? Karena bisa jadi merugikan orang lain, bukan kita. Hari ini kita terima, oh fine. Share cuma 1 klik, nggak perlu ribet sekarang. Share ke keluarga, di forward, di forward, di forward. Bisa jadi besok, minggu depan, ada orang dirugikan, bukan kita. Entah keluarga kita, entah saudara, entah anak yang dirugikan. Kita nggak apa-apa, tapi orang lain yang nanggung, kayak gitu. Nah, kalau kita tahu tiba-tiba di belakang, oh ini ya saya ketipu gara-gara info yang di-share, yang di-forward kemarin grup WhatsApp. Kita tahu kita yang nge-share. Tuh salah, kayak gitu kan. Makanya, ini terdengar sepele, tapi sangat berbahaya nanti after effect-nya. Dampaknya berbahaya kalau kita biarin. Kalau nggak kita belajar cara gimana sih nyaring informasinya itu. Ada metode yang saya buat, dibantu juga pakai AI sebenarnya. Nama metodenya itu SARING. SARING.
Kenapa saring? Karena biar gampang diingat gitu loh. Saya juga males bikin bikin metode-metode yang ribet, yang nggak jelas, mendingan yang simple aja lah. Jadi di metode saring ini itu sebenarnya ada 5 langkah. Kalau bisa dilihat di slide, ada S, A, R, I, sama NG. Oke. Kita start dari yang S dulu. Siapa sumbernya? S, sumber. Saat teman-teman ngelihat informasi dari mana aja, post sosial media, pertanyaan dulu sumbernya siapa? Yang postan itu akunnya akun siapa? Jangan sampai nanti isi kontennya itu soal kesehatan, tapi pas dilihat akunnya akun lah, nggak nyambung kan? Dicurigai kalau kayak gitu. Itu yang paling gampang. Lihat dulu sumbernya siapa. Misal nomor 2, contoh lain. Ada forwardan dari grup WhatsApp. Isinya apa? Isinya itu ngasih tahu ada informasi berita kericuhan, misalkan kericuhan di Jakarta karena ini karena itu gitu kan. Lihat dulu siapa yang nge-share. Oh, ternyata si Bapak A ini. Oh, si Ibu ini yang share. Tanya lagi sama dia. Ini sumber dari mana? Bener nggak? Dari berita nggak? Cek dulu ke TV, ada nggak beritanya? Jangan langsung asal percaya. Itu paling gampang. Nomor 1, cek dulu sumbernya siapa. Ini saya rasa udah sehari-hari udah kita terapkan sih. Cuma terkadang kelewat aja karena kita males ngeliat, ini ternyata akun ini gitu loh. Oh, ternyata orang ini. Oh, ternyata nggak ada sumbernya. Itu nomor 1. Nomor 2, buktinya. Maksudnya apa? Let's say tadi nomor 2, example. Ada kericuhan di Jakarta. Yang sharing adalah Bapak. Setelah ditanya sama Bapak A, oh iya tadi saya dapat forwardan dari saudara saya gitu, dari grup WhatsApp yang lain. Tanya, buktinya ada nggak Pak kira-kira Pak? Contohnya, kata paling gampang kita cari aja sendiri. Cari di internet kericuhan di Jakarta, tanggal sekian ada. Biasanya harusnya ada dong berita demo, berita foto-foto kericuhan kayak gitu harusnya ada tuh. Kalau nggak ada, loh ini nggak ada kok beritanya sama sekali nggak ada bukti. Oh bohong nih berarti infonya kayak gitu. Dan lihat sumbernya siapa, cek juga buktinya ada apa enggak. Itu ada nggak? Kalau misalkan di posan sosial media itu sering kali Kak, keracunan massal misalkan di daerah A, tapi nggak nyantumin kayak datanya dari mana, apakah dari data BPS apa bukan, ada nggak penelitian referensinya juga nggak ada, sumbernya juga nggak ada, cuma oh ya udah ngasih kayak gitu aja, nggak ada sama sekali bukti yang mendukung informasi tersebut gitu. Itu juga saya rasa mudah sih untuk dipahami, untuk dilihat karena kelibet lihat baca posan langsung ketahuan. Ini posan ini ada buktinya apa enggak nggak ya? Kalau dia cuma menerangkan, oh itu jelas nggak ada buktinya. Itu nggak boleh langsung kita percaya. Itu nomor 2. Nomor 3, rasional apa tidak? Maksudnya itu masuk akal apa enggak posannya? Saya pernah baca di Instagram kayak gini, ditemukan apa babi ngepet di Depok, ditemukan kayak kemarin itu ada monyet terbang di daerah mana gitu. Itu kan nggak masuk akal ya. Mungkin orang-orang ini bikin itu cuma buat lucu-lucu aja, tapi ternyata ada yang nganggap serius. Dia sampai ke Depok buat nyari tahu ke lokasi itu mana babi ngepetnya. Sampai ada yang percaya, padahal posanya sama sekali nggak masuk akal. Contoh yang lain, minuman yang dijual di sini bisa menyembuhkan semua penyakit, terlalu berlebihan. Itu nggak masuk akal juga. Atau yang lain kayak bank membagikan uang gratis. Ternyata ada yang percaya. Sampai datang ke bank, mereka nanya, saya dengar ini ada informasi ini, mana ya uangnya? Kayak gitu, nggak masuk akal. Ini nggak perlu kita mikir keras kalau yang tahap 3 ini. Tinggal cek, oh nggak masuk akal nih, bohong. Kayak gitu. Jadi, simpel aja. Coba pikir dulu, logika masuk akal. Kalau masuk akal, oke. Kalau nggak masuk akal, ya udah. Biasanya itu terlalu dilebih-lebihkan sih cirinya ada nomor 3 ini. Nomor 4, mancing emosi apa enggak? Ini yang terkadang paling sering banget kita temuin, yang paling sering jadi trigger buat nge-share informasi. Karena posan percaya apa enggak, kalau kita sedang dalam keadaan emosi, maksudnya bukan hanya marah ya, emosi kayak takut, emosi panik, emosi sedih, kasihan segala macam, apapun emosinya,
itu kita cenderung lebih mudah untuk memberi informasi. Misal, ada forwardan di WhatsApp bilang, oh dekat kita si A angkatan sekian dari sekolah ini meninggal dunia. Ada kayak gitu misalkan. Kita sedih dong membaca itu. Iya, kumpulin donasi gitu kan. Kumpullah donasi. Ternyata pas dicek lagi, ah siapa nih yang nge-share ini? Nggak ada nih buktinya. Saya mau transfer kok nggak ada yang bales uang kayak gitu. Akhirnya terungkap lah ternyata hoax karena orang yang di belakang meninggal itu ngechat di grupnya juga. Oh enggak kok kemarin saya bukan meninggal, saya memang dirawat dan masuk ICU. Kayak begitu. Akhirnya ya udah deh kita kena prank satu grup. Itu saya pernah kejadian itu kisah nyata. Jadi saya gabung di komunitas di Jakarta di anime. Di situ ada salah satu anggota komunitas yang rajin. Kita semua kenal, semua generasi kenal. Terus suatu tiba-tiba dia ada posan, ada sharean kayak si A meninggal, yuk yuk kita donasi kasihan keluarganya kayak gitu. Udah terkumpul uang donasi itu, nominalnya gede banget. Pas akhirnya terakhir kita mau datengin rumah si A ini, nggak ada, nggak ada pengajian, nggak ada apa. Karena kan yang bersangkutan meninggal kan harusnya ada tahlilan. Minimal setelah dikebumikan itu ada acara doa bersama. Ternyata nggak ada. Pas kita telusuri ternyata dia cuma kit masuk ICU. Tapi setelah itu udah dia sehat lagi gitu. Ya, kita bingung harus kita taruh kemana ini uang banyak ini. Akhirnya ya udahlah kita tetap donasikan ke panti asuhan kemana gitu loh. Dan orang yang awalnya bilang si A ini meninggal akhirnya keluar dari grup menghilang. Kita cari nggak tahu karena dia kan dari sumber masalah ya. Karena pun kalau donasi yang mau kita kembalikan kita jujur nggak tahu mau kemana. Karena ada yang donasi itu anonimus, bahkan kita nggak tahu jumlahnya berapa yang dia yang itu donasikan. Akhirnya ya udahlah, tetap kita donasikan uangnya tapi ke panti asuhan dan yang lain. Gitu. Jadi di saat eh, baca post, terus tiba-tiba dapat posan yang mengunggah emosi, yang jangan langsung dipercaya, jangan buru-buru share, tekan tombol share. Diamin dulu. Kalau diperhatikan lagi ternyata mencurigakan, ya udah stop. Gitu. Jangan terpancing emosi. Oke, itu sampai nomor 4 yang terakhir. Enggak dulu. Jangan langsung dibagikan. Maksudnya apa? Kan kita udah coba step 1, step 2, step 3, sampai step 4 udah lewat. Tapi ternyata misalkan kita masih curiga nih, masih kurang apa, masih kurang percaya sama informasinya, ya udah. Kalau kita coba verifikasi dapat bukti masih kurang percaya, stop aja, nggak usah kita share gitu. Kalau mau minta tambahan validasi dari orang lain boleh sebelum kita share silahkan. Begitu. Jadi nomor 4, nomor 5 ini langkah terakhir kalau masih kurang percaya. Kalau setelah nomor 1, step 1, 2, sampai 4 itu sudah dilakukan, ternyata masih, ya kayaknya masih kurang deh ini, kayak masih simpang siur informasi, ya udah. Nggak apa-apa, berhenti aja, nggak usah di-share. Gitu. Jadi itu metode sederhana yang mau saya bagikan ke teman-teman. Saring sumbernya siapa, A buktinya ada apa enggak, R rasional masuk akal enggak, I ingin mancing emosi atau tidak, dan 5 NG enggak dulu kalau kan informasinya itu masih kita rasa kurang bisa dipercaya. Begitu. Saya rasa ini mudah untuk diingat ya karena ya saring SARING. Baik, saya lanjut dulu ke benda ini. Ini benda yang sebenarnya tidak terlalu saya suka, tapi sangat kita butuhkan. Undang-undang ITE. Tapi disclaimer dulu, saya bukan anak hukum. Saya orang IT. Jadi kalau misalkan teman-teman, ibu-ibu sekalian nanti mau tahu lebih lanjut, saya rasa di artikel di internet atau di YouTube tuh video yang udah menjelaskan tentang Undang-Undang ITE ini lebih lengkap dan mudah dipahami. Jadi di sini saya hanya ingin mengenalkan aja kalau kita punya yang namanya Undang-Undang ITE. Ini apa sih Undang-Undang ITE? Kalau nama lengkap itu panjang, nama lengkap dia itu. Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang
kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Panjang saya sendiri nggak suka yang nama-nama panjang kayak gini. Saya singkat selalu UU ITE. Ini apa sih UU ITE ini? UU ITE ini sebenarnya sama undang-undang biasa, tapi dia itu mengatur tentang interaksi di dalam ruang lingkup digital. Yang diatur apa aja? Sebenarnya poin besarnya ada 4. Yang pertama itu penggunaan informasi elektronik. Apa aja yang bisa kita pakai di dalam ruang elektronik, terus hak kita apa aja, kewajiban kita apa aja, dan itu bukan hanya apa ya, kalau bahas ruang elektronik, itu tuh semua, bukan hanya handphone dan internet. Dokumen elektronik itu termasuk, ada yang pernah mungkin tanda tangan elektronik, pakai apa ya, saya lupa itu ada alatnya, itu juga termasuk ke dalam poin yang ini. Jadi semua internet, komputer, dan segala macam. Yang nomor 2, dia juga ngatur tentang aktivitas di media sosial. Siapa yang sering ngepost informasi-informasi yang ternyata bohong, itu nggak boleh. Informasi fitnah, atau yang sering banget digaungkan di berita itu ujaran kebencian, itu juga diatur di UU ITE. Itu nggak boleh kita. Kalau apa posan yang rasis nggak boleh. Konten-konten yang melanggar hukum apalagi nggak boleh. Misal kita post cara merampok bank, nggak boleh kena ini nanti. Nomor 3 itu juga soal perlindungan. Nah, ini tadi yang hubungannya sama form yang tadi, yang paling awal saya share, yang teman-teman kena jebakan Batman. Di UU ITE juga diatur soal perlindungan data sama akses sistem elektronik. Kalau misalkan kita mau masih ngasih data, orang yang minta data itu harus jelas menjelaskan data apa yang diminta, untuk apa datanya dipakai sama mereka, berapa lama mereka pegang data, dan kapan mereka hapus datanya. Itu harus. Tapi kita sebagai pemberi data juga harus paham kalau kita juga punya kewajiban untuk paham hal-hal itu. Jangan sampai kita kena tipu, data kita diambil, nanti kita yang rugi gitu loh. Karena orang yang minta datanya kan online ya, orangnya bisa aja pergi hilang kemana nggak tahu gitu kan. Sedangkan datanya udah kita kasih ke dia. Sama yang terakhir soal tanggung jawab hukum di ruang digital. Ini sebenarnya saya jujur tuh kurang paham maksudnya apa. Tapi semua poin di atas itu, kalau kita melanggar ada konsekuensi hukum. Sama kayak kalau kita melakukan pelanggaran hukum di dunia nyata. Jadi yang kita ucapkan di digital itu bisa nanti kena poin-poin di hukum kayak gitu. Jadi hati-hati, sekedar like posan aja itu saya dengar bisa jadi dasar untuk kita dipidana. Ada post yang menjelaskan cara kayak tadi merampok bank. Kita like posan itu bisa dicurigai. Kenapa orang ini like posan ini? Apakah dia mau merampok dan segala macam? Begitu. Jadi itu ya pengenalan soal UU ITE. Saya hanya mengenalkan kulitnya saja. Nanti kalau lebih penasaran isinya apa dikulitin bisa cari artikel di internet. Saya yakin banyak jelaskan. Oke, ini pesan saya terakhir. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab nanti, sebelum teman-teman ibu-ibu peserta menekan itu tombol share atau tombol forward di WhatsApp, minimal banget lihat dulu sumbernya siapa, tanya sumbernya siapa. Ini info dari mana? Dari siapa sih gitu loh. Terus tanya juga buktinya ada nggak ya? Kalau minimal cari aja di internet si kejadian A gitu. Kalau keluar di internet rame dan ada fotonya juga, oh ya udah, mungkin bisa kita percayai. Yang ketiga, masuk akal apa enggak? Ya ini mau udah auto lah ya, semua juga udah pasti. Kalau hal yang nggak masuk akal nggak mungkin kita percayai gitu loh. Kecuali memang lagi capek terus kita ya udahlah mau yang nggak masuk akal karena kelewat. Ketiga, ingin mancing emosi apa? Ini yang terkadang itu eh, susah, tapi paling sering gara-gara karena kita kan nggak tahu ya kalau kita emosi itu kita nggak tahu kalau kita lagi emosi gitu nggak sih, entah kita lagi marah apa ya udah tiba-tiba aja gitu langsung share.
Yang terakhir nanti dulu kalau misalkan di atas sudah kita lakukan dan kita masih ragu, masih kurang percaya, ya udah stop aja. Biarkan informasi itu berhenti di kita daripada informasinya kita bagikan ke orang lain yang akhirnya nanti merugikan orang lain. Gitu. Dengan cara ini kita juga bisa ngelindungi anak kita, ngelindungi saudara, ngelindungi keluarga dari hal-hal yang diinginkan. Karena saya mau cerita satu pengalaman asli dari kenalan saya. Dia dapat informasi, sempat sharean di grup WhatsApp juga. Dia itu bilang, oh, A menurunkan suku bunga pinjaman. Dia dapat informasi kayak gitu. Sedangkan dia tahu kalau ada saudaranya yang sedang butuh uang. Akhirnya dia share ke saudaranya datang ke bank. Ketipulah dia, ternyata suku bunganya nggak segitu, lebih tinggi. Akhirnya apa? Saudaranya rugi. Kenapa? Karena harus bayar uang lebih besar untuk mengembalikan uangnya. Dan akhirnya ya udah dia yang merasa bersalah, dia yang dosa kan, karena informasinya dari dia. Kayak gitu. Karena efeknya bisa fatal nanti. Terlihat sepele informasi di kita, setelah kita share kita nggak tahu dampaknya bisa fatal. Begitu. Baik, terima kasih. Berikut penjelasan singkat dari saya. Nanti kita ngobrol banyak di sesi tanya. Saya kembalikan ke Dr. Malina, silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Fari atas paparannya yang sangat menarik, sangat berdaging gitu ya, Mas, kalau Perda. Gen Z sekarang bilangnya sangat bergizi ya gitu. Jadi eh, betul-betul betapa kita harus waspada dan hati-hati tentang apa yang kita lakukan atau respon yang kita berikan terhadap setiap informasi yang masuk melalui gadget kita. Seperti tadi kita sudah sama-sama kena jebak Batman, luar biasa itu pengalaman eh, di awal yang menjadi pelajaran kita dan ternyata memang kita sangat mudah sekali untuk percaya begitu terhadap informasi yang masuk ya. Baik, masuk kita ke sesi diskusi. Silahkan Ibu-ibu, jika ada yang mau bertanya bisa disampaikan di kolom chat. Disediakan hadiah pulsa bagi 5 penanya pertama. Nah, ini dari panitia. Jadi nanti untuk yang bertanya silahkan bisa via kolom chat atau juga bisa raise hand. Saya bisa berdiskusi langsung dengan Mas Fari karena eh, malam ini suasananya interaktif ya luar biasa. Jadi kita malam minggu, malam-malam nggak ngantuk, nggak sendu, tapi tetap semangat karena penyampaian atau paparan dari Mas Fahri yang sangat menarik. Baik, silakan ada pertanyaan nih di kolom chat ya Mas Fahri. Izin saya tanya, saya bacakan dulu. Dari Ibu Novi, Assalamualaikum, izin bertanya Mas Fahri, apakah kode centang biru di medsos apa sudah pasti akun asli? Ini mungkin maksudnya di Instagram ya, gitu. Oke. Ya. Oke, Ya. terima kasih Mbak Novi. Jadi betul di beberapa sosmed, kalau kita perhatikan suka ada akun yang punya indikator khusus, entah centang biru, entah centang emas dan segala macam. Centang biru itu menandakan memang akunnya terverifikasi. Jadi biasanya oleh platformnya itu ada proses spesial sehingga akun tersebut bisa dapat centang biru tersebut. Nah, tapi proses verifikasinya itu juga beda-beda tiap platform. Contohnya seperti di Instagram itu dia ada centangnya. Instagram itu ketat proses verifikasinya, nggak semua orang. Bahkan terkadang ada akun yang orangnya sendiri yang punya akun itu kalah sama akun tiruan. Akun tiruannya dapat centang biru gitu loh. Sedangkan orang yang aslinya itu nggak dapat centang biru, dianggap apa ya, dianggap penipu sama Instagram gitu. Nah, tapi contoh lain kayak Twitter, itu kita bisa beli centang birunya. Twitter memang menyediakan hal tersebut. Makanya kalau masalah centang biru apa enggak itu tergantung dari platformnya masing-masing. Ada yang otomatis dapat dan terpercaya, ada juga yang kita bisa beli. Begitu. Tapi esensinya adalah walaupun kita sudah percaya sama si akunnya, kalau misalkan dia udah punya centang biru,
kan lagi ke step yang selanjutnya, lihat dulu itu masuk akal apa enggak dan segala macam. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Fahri sudah sangat jawab Insya Allah. Jadi kita harus betul-betul sekali lagi wisdom kita ya ke kewaspadaan kita atau kita harus betul-betul bisa membedakan selektif terhadap apa yang tampak di layar gitu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Rizka Joli atau Mbak Rizka Joli. Bagaimana cara handle nomor kita saat dihack orang lain untuk menipu orang lain? Nah, ini bagaimana, Mas? Oke, ini pertanyaan yang menarik nih. Karena bagaimana cara handle kita saat dihack orang lain atau menipu orang lain? Begini, di seenggaknya di Indonesia ya, di Indonesia itu tidak ada yang namanya hack nomor telepon. Kenapa? Karena nomor teleponnya cuma ada di HP kita, nggak ada di mana-mana. Jadi yang biasanya disebut dengan hack nomor telepon itu misal orang yang impersonasi kita. Jadi kayak orang yang eh, apa ya, membuat seolah-olah itu adalah kita. Tapi nomor Dari foto profil mungkin ya, Mas ya? dari foto profil, betul. Tapi nomor teleponnya itu pasti berbeda. Karena sering adalah modusnya itu dari pesan, dari email gitu loh. Nomor nomor apa foto profilnya sama, cara ngomongnya itu mungkin mirip, tapi nomor HP-nya berbeda. Tuh. Nah, cara handle-nya gimana kalau kita ketemu sama yang kayak begitu? Tanya aja pertanyaan yang cuma bisa dijawab sama orang tersebut. Kalau dia teman dekat kita kan pasti, oh kemarin kita ketemu di mana ya kayak gitu. Itu gampang kok itu sebenarnya. Dan harusnya kalau dia telepon suaranya kan pasti beda ya, bukan orang asli gitu. Bukan orang teman dekat kita itu. Ah, dari situ aja udah ketahuan. Jadi yang pertama ini sebenarnya untuk kasus apapun. Kalau kita dihadapi sama situasi yang seperti itu, yang pertama jangan panik, tenang. Karena kita secara alam bawah sadar itu udah pasti ada, oh ada di sini, ini nggak bener nih, bukan teman dekat saya gitu loh. Walaupun foto profilnya sama, cara ngomong beda, suaranya beda gitu. Tinggal ditekan aja sama yang nelpon kita, kasih pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, menipu orang itu juga sampai dia bisa kelewatan. Akhirnya kita tahu kalau dia itu penipu. Itu sih. Saya juga beberapa kali dapat kasus di mana nelpon saya lewat nomor HP. Dia bilang itu ibu saya, namanya ibu siapa Fatmawati gitu kan. Lah, itu ibu saya sendiri. Saya tahu nggak kayak gini gitu kan. Nomor HP-nya juga beda. Saya tanya-tanya aja. Kemarin berapa itu makan di tempat ini? Oh, kemarin ada utang kan ke si A udah dibayar belum kayak kayak gitu. Nggak bisa jawab dia. Oh ya udah saya telepon balik kan. Terus ada begini, ada satu aplikasi yang mau saya share ke teman-teman. Namanya itu Truecaller. Pernah dengar nggak Truecaller? Saya share di kolom komentar. Jadi ini aplikasi, dia itu bisa mengecek sebenarnya nomor ini nomor spam atau nomor penipuan atau tidak. Tinggal install, copy nomor HP-nya, masukkan ke aplikasi itu, nanti keluar tuh biasa namanya siapa dan segala macam. Seperti itu. Saya juga pakai si Truecaller ini, dan kalau ada yang nomor nggak saya simpan di kontak tiba-tiba ngecek, saya masukin ke Truecaller, kelihatan, oh ini nomor spam, oh ini nomor penipuan dan segala macam. Itu mungkin bisa membantu kalau ada dapat telepon yang tidak dikenal kan biasanya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Berarti salah satu alternatifnya cek via Truecaller dan juga bahwa penggunaan atau profil itu bukan hack ya Mas ya sebetulnya itu penggunaan impersonasi tadi. Jadi kita orang berpura-pura sebagai kita gitu ya. Baik, mungkin maksudnya apakah oh ya, menyambung ya Mas ya, Oke. apakah misalnya tadi tuh ada yang jadi kalau hack itu kan apakah ada kekhawatiran tuh bisa masuk dia bisa tahu nomor rekening kita atau bahkan bertransaksi dengan rekening itu apakah memungkinkan apabila terjadi impersonasi tadi bukan hacker gitu atau bukan hacking gimana Mas? Oke, sayang sekali jawabannya bisa. Bisa ya? Bisa. Waduh. Nah Karena itu begini, karena kalau istilah kerennya di IT itu ada yang namanya phishing. Ini istilah keren, intinya apa? Intinya orang itu ngobrol dengan kita berpura-pura sebagai orang lain yang di
akhirnya kita memberikan secara sukarela informasi sensitif tersebut. Sebenarnya mereka nggak bisa nggak rekening kita, mereka butuh data PIN dan segala macam. Tapi yang memberikan kita sendiri. Kenapa? Karena kita digiring untuk memberikan informasi tersebut. Biarkan apa namanya, bayangin ada orang tua kita di rumah sudah tua, pendengaran sudah kurang, tiba-tiba dan orang tua tersebut punya bank akun, ditelepon sama nomor tidak dikenal. Terus sebagai anaknya, Bu, ini saya ini. Aku lupa kemarin nomor rekeningnya berapa ya, dia kasih. PIN-nya berapa ya, dia kasih. Oh, udah kena deh. Jadi kalau misalkan kita sudah hati-hati, seharusnya nggak akan kena seperti itu. Oke. Itu yang gitu sih. Ya. Jawabannya bisa kalau Ya. kita lengah. Ya, baik, kembali lagi harus berhati-hati ya. Baik, ini alhamdulillah banyak nih pertanyaannya karena Ya emang banyak juga. setiap hari kayak hampir di tangan kita terus ya itu gadget itu sekarang tuh luar biasa. Kemudian yang berikutnya dari Bu Muriana, saya pernah jadi korban penipuan. Yang saya mau tanyakan, kenapa nomor HP kita bisa dibajak atau bisa tahu pernah 2 kali saya Ibu Muriana. Pernah 2 kali. Ini pakai handphone yang nomor yang sama atau bagaimana? Ya, silakan Mas. Oke, saya juga sebenarnya sampai 18 kali ada yang menelpon ke lain, 18 kali. Masya Eh, Allah. tentu saja dengan nomor yang berbeda, tapi bilang Iya, itu nama saya Muhammad Fahri. iya, iya. Kenapa bisa? Karena begini, Indonesia itu salah satu negara yang data penduduknya itu sudah online. Iya. Maksudnya apa? Bukan online online daring, bukan. Online maksudnya adalah data kita sudah tersebar. Mhm, betul. Kemarin kalau pernah dengar kasus di mana data Bank BSI tersebar, itu Mhm, sudah di online kan. Jadi di internet kalau ada mhm, orang mau download, download dah. Semua nomor rekening PIN dan segala macam. Itu betul. Jadi mhm, bisa jadi kalau ada orang gabut di luar sana, data itu ya tahu kan nomor HP-nya apa, terus namanya siapa. Itu udah nggak aneh. Sayangnya kejadiannya di Indonesia seperti itu. Gitu. Ditambah lagi perlindungan data Indonesia itu jelek. Belum ada institusi yang benar-benar mengenforce hukum tersebut. Jadi kalau ada orang bikin aplikasi asal-asalan dan datanya pun bisa dijual, gitu loh. Salah satu contoh yang parah adalah tahu aplikasi Dukcapil, mungkin iya. pernah dengar ya, Mhm, data EKTP itu mhm. pernah dijual oleh siapa? Petugasnya sendiri. Allah. Mhm. Jadi ya udah dia tinggal kabur aja kemana nggak tahu kan, dan nggak bisa diselidiki juga orangnya udah nggak tahu kemana. Sayangnya seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah jangan apa ya, jangan jangan sering banget, jangan sesuka hati mengisikan nomor HP kita dimanapun. Kalau perlu ganti aja nomor HP-nya. Juga sekarang punya nomor HP ada 3. Yang Mhm, pertama untuk personal, itu yang saya pakai untuk komunikasi sama keluarga, sama teman, yang cuma punya akun WhatsApp satu. Nomor satu lagi itu nomor untuk urusan kerja. Jadi WhatsApp-nya berbeda dan hanya untuk kerja. Satu lagi itu nomor terpisah khusus untuk akun bank. Jadi kalau misalkan ada yang nelpon ke nomor saya dari nomor yang kantor, yang biasa saya pakai untuk daftar di aplikasi-aplikasi pemerintah atau yang nggak jelas, itu mhm, saya tahu kalau data saya dijual di aplikasi-aplikasi itu. Sedangkan data saya nomor mhm. HP yang di bank sama yang pribadi, yang personal itu aman. Sampai sekarang belum pernah kebobolan. Gitu. Oke. Jadi kalau paling aman, ganti aja nomor HP-nya. Gitu. Mhm. Mati HP yang lama, ganti nomor HP yang baru, dan HP yang baru jangan apa ya, hati-hati, jangan sering-sering masukin nomor HP-nya di share kemana-mana. Itu sih yang Mhm. mungkin yang bisa saya kasih ya solusi untuk sekarang. Baik, terima kasih Mas Fahri. Ini masih ada pertanyaan lagi ya, Mas ya. Dari Ibu Dinia atau Mbak Dinia. Assalamualaikum Mas Fahri, izin bertanya. Sekarang ini kan marak ada undangan pernikahan yang berupa aplikasi digital. Dan itu biasanya berbahaya. Bagaimana mengantisipasinya biar kita tidak terperangkap dan apabila kita sudah mendownload aplikasi tersebut, bagaimana tindakan kita biar nggak kena hack? Terima kasih sebelumnya.
Oke, terima kasih Mbak Dinia. Ini kasus yang baru nih, yang akhir-akhir ini kejadian. Sebenarnya saya juga kagum sih orang yang bikin cara kayak gini karena kan Effort ya, bikin aplikasi itu effort sebenarnya. effort banget ya. Enggak sehari 2 hari loh. Cuma paling cepat aplikasi sederhananya bisa 1 minggu. Dan Iya, mereka bikin aplikasi itu buat nipu orang itu hebat sih sebenarnya. Begini, paling gampang begini. Orang mana sih yang ngasih undangan nikah pakai aplikasi? iya, Paling kalau misalkan teman dekat kita kan mereka pasti ngasih undangan fisik nggak sih? Kalau misalkan yang nggak terlalu dekat ngasihnya apa? Website gitu loh. Aplikasi itu nggak perlu aplikasi buat ngasih undangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kan pasti saat sebelum install itu ada notifikasinya dong. Apakah kamu mau install aplikasi ini atau tidak gitu kan? Itu paling gampang tuh. Ya udah, tidak aja, nggak usah install. Karena dari sistem handphone kita, mereka juga udah bisa nge-scan setiap aplikasi itu berbahaya atau tidak. Seharusnya diberi peringatan juga. Cuma kan kita terkadang malas ya baca peringatan. Bahkan kalau kita daftar apapun tuh, tanda tangan kontrak pun jarang kan dibaca full kata per kata kan. iya. Mau daftar apapun langsung daftar nggak pernah kita cek. Mulai Mm-mm. sekarang jangan, mulai sekarang baca. Kalau ada peringatan, baca peringatan masalahnya apa, ya udah tidak diinstal. Intinya jangan malas membaca membaca peringatan tersebut. Sering banget saya ngelihat teman saya atau bahkan rekan kerja yang sama-sama IT juga. Mereka install itu aja, nggak tahu yang diinstal itu apa. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya rusak laptop mereka. Padahal Iya, mereka sama-sama kerja di IT. Itu lebih ke dibiasakan baca aja peringatan. baik. Seperti Terima itu. kasih. Semoga membantu jawabannya. Terima kasih Mas Fahri. Jadi baca itu kuncinya, Iqra harus dibaca. Kenapa itu pertama? Rupanya ini di zaman yang luar biasa ini kalau kita tidak rajin membaca, akhirnya terjebak hal-hal yang merugikan kita sendiri mungkin gitu ya Mas ya. Seperti tadi yang Betul. ilustrasikan sama Mas Fahri gitu. Jadi betul-betul kita harus waspada, baca dan teliti sebelum kita ambil next move atau langkah selanjutnya. Baik, selanjutnya ada dari Ibu Widiati. Bagaimana Mm-mm. cara kita merespon komentar negatif di medsos? Nah, ini berarti banyak followersnya nih kayaknya. Mungkin mungkin Mbak Widianti influencer ya. Iya, gimana Mas? Jawabannya sederhana, Mbak. Nggak usah direspon. Cuekin aja ya, Nggak usah direspon. nggak usah direspon. Nggak usah dibaca. Kalau Iya, kalau komentarnya itu negatif dan ternyata konstruktif, maksudnya isinya itu bukan cuma jelek-jelekin kita, tapi ada feedback yang bagus buat kita, nggak apa-apa. Itu justru harus kita baca buat kita perbaiki sendiri. Tapi kalau komentar negatif di medsos kan lebih sering yang jelek-jelekin dong, ya nggak ada, nggak ada, iya, nggak ada poinnya, nggak ada nggak ada bobotnya, faedahnya ya. nggak ada faedahnya. Ya udah nggak usah dibaca, nggak Oke, usah direspon. good. Lebih tenang hidup kita. Ya, betul. Karena no respon is a respon ya gitu. Iya. Dan berlaku juga sama sehari-hari kalau ada orang jelek-jelekin direspon, biarin Ya, dia malu sendiri nanti. betul sekali, setuju. Baik, sebelum ke kolom chat selanjutnya, ini ada Ibu Irma yang raise hand. Ibu Oke, Irma, silakan boleh di unmute, dibantu host, kemudian boleh tak ditampakkan ininya Mbak, videonya di on kan. Mbak Irma, Ibu Irma, Assalamualaikum salam silakan. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf izin off cam ya. Soalnya iya sinyalnya jelek silakan. nih. Sinyalnya lagi jelek. Silakan Mbak Pertama-tama Irma. terima kasih Mbak Meli atas waktunya juga semua panitia yang luar biasa pada hari ini yang telah menyelenggarakan acara webinar yang temanya juga sangat luar biasa. Selamat malam juga untuk Mas Fakri. Salam kenal dari saya. Pertanyaannya boleh 2 ya, Mbak Meli ya? Boleh, boleh, silakan, silakan. Selagi Mm-mm. ada. Narasumbernya luar biasa nih. Ya, ya, silakan, Mbak. Yang pertama, sebetulnya Undang-Undang ITE itu tadi saya mau ke Undang-Undang ITE dulu. Itu merugikan atau menguntungkan untuk masyarakat apa tidak? Atau hanya untuk Mhm. segelintir golongan? Karena kebanyakan yang melapor justru jadi terlapor.
Jadi Hmm. masyarakat tidak berani untuk menyampaikan kebenaran. Contohnya ada pemilik restoran yang dirugikan oleh pelanggan, tapi ketika dia melapor, justru dia balik dilaporkan oleh pelanggan dengan pasal pencemaran nama baik. Nama baik Nah, ya. itu bagaimana itu, Mas? Kemudian yang kedua, tanyanya mungkin agak keluar dari tema ya, cuman mungkin ada hubungannya sedikit aja. Temannya pernah ke Jogja beberapa waktu yang lalu, kemudian menyewa mobil atau kendaraan umum selama 1 hari. Tapi si penyewa meminta KTP asli, SIM C asli, dan NPWP asli Mm-mm. untuk syarat sewa menyewa. Nah, Mm-mm. apakah itu aman? Amankah itu? Kalau tidak aman, cara menolak agar tidak kita kasih yang data-data yang asli tadi, bagaimana supaya transaksi tetap berjalan katanya. Karena waktu itu dia sudah bilang nggak bisa kalau yang asli itu dikasih ya. Tapi si Mm-mm. penyewa tetap mengatakan ini sudah peraturannya di sini katanya gitu. Jadi ketika dia cek saya juga dia minta bantu saya cek di online. Ternyata memang di situ syarat-syaratnya di Jogja itu untuk sewa menyewa mobil harus simpen KTP asli dan yang data asli yang lain di tempat rental itu. Begitu Mas. Mm-mm. Mohon itu arahannya gitu loh, pencerahannya. Makasih. Ya, silakan Mas Fahri. Oke. Tadi yang pertama boleh diulang? Saya putus-putus tadi yang Undang-undang pertama. Undang-Undang Mhm. ITE Mhm. apakah merugikan atau sebetulnya menguntungkan masyarakat atau tidak? Karena selama ini Oke. banyak yang melapor tentang suatu kejadian yang Oke, oke, berhubungan oke. dengan online, tapi justru jadi terlapor, Mas. Oke. Hmm. Sebenarnya pada dasarnya UU ITE itu harusnya menguntungkan masyarakat. Kenapa? Karena sebelum ada UU ITE itu belum ada undang-undang yang mengatur tentang aktivitas di internet. Jadi dulu banget sebelum ada UU ITE, orang mau menipu orang lewat internet, lewat online kayak apa? Kalau sekarang itu ada pinjam online ya, pinjol, Pinjol. lewat aja mereka, nggak dihukum karena apa? Nggak ada dasar hukumnya. UU ITE ini hadir buat sebagai kita bisa menghukum orang-orang kayak gitu, gitu. Tapi undang-undangnya memang terdengar menguntungkan untuk masyarakat. Balik lagi ke instansinya siapa yang menerapkan UU ITE ini? Seharusnya siapa? Digi. Instansi tersebutlah yang seharusnya bekerja dengan betul dan memihak masyarakat. Tapi nyatanya apa? Saya langsung jujur aja, Komdigi kita itu jelek. Nggak ada orang IT yang nggak benci sama Komdigi. Saya juga benci sama Komdigi. Kenapa? Karena mereka itu cuma berpihak sama orang yang punya kepentingan. Contohnya kayak kemarin, ada sebuah akun Instagram yang dia itu memberikan informasi transparansi apa yang terjadi di Indonesia. Diblok tiba-tiba sama mereka. Kenapa? Karena informasi tersebut merugikan bagian orang. Ada di lini privat. Akhirnya diblok. Kayak kemarin ada yang akun Instagram nge-share tas-tas mahal ibu-ibu pejabat. Diblok juga. Kenapa? Karena merugikan pejabat. Sayangnya penerapan tersebut yang seharusnya menjadi eksekutor mandat UU ITE-nya seperti itu. Gitu. Kalau UU ITE-nya sendiri itu seharusnya untuk apa ya? Berpihak kepada kita, kepada masyarakat. Kalau di contoh kasus yang tadi, yang dimana yang awalnya dilaporkan menjadi terlapor, eh, itu saya apa ya? Karena saya bukan anak hukum, jadi saya bisa cuma melihat dari sisi IT. Karena kan tidak sesimpel itu ya. Mungkin yang melapornya itu menggunakan UU ITE, tapi kan hukum itu bukan cuma ada UU ITE, ada hukum yang lain, ada nama baik. Jadi di situ ada permainan hukum di sana, gitu. Tapi setidaknya kita sudah bisa melakukan pelaporan untuk kasus di ruang digital dibandingkan dengan dulu yang sama sekali kita ya udah kita nggak bisa ada orang jelekin kita di sosmed kita nggak bisa ngapain. Seenggaknya ada senjata yang bisa kita pakai untuk melindungi diri kita sendiri walaupun nanti di proses peradilan hukumnya itu kita nggak tahu nanti outputnya seperti apa. Itu jawaban dari saya. Semoga membantu. Intinya nggak usah apa ya. Kalau kita nggak ganggu orang, itu seharusnya kita nggak diganggu orang. Ya. Tapi kalau misalkan kita tiba-tiba diganggu orang, kita lawan pakai UU ITE ini bisa. Kayak gitu. Dan kalau misalkan lapor-lapor gimana ya? Saya sebagai IT harusnya saya percaya sama Komdigi dong karena
eh, kiblat kita kan ke mereka, ke siapa lagi, nggak ada. Tapi sayangnya seperti itu. Tindakannya penerapan jelek untuk saat ini. Semoga kedepannya bisa berubah lah. Kita cuma bisa berdoa aja. Iya. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua tadi soal rental mobil. Betul, nggak boleh kita ngasih data yang asli ke rental mobil. Tapi kalau kita lihat dari view rental mobil, kenapa mereka mewajibkan? Saya mengatakan bahwa untuk mencegah akan pencurian mobil. Hanya dibutuhkan data asli. Tapi di saat rental seharusnya ada kontrak yang ditandatangani. Kontrak peminjaman. Dan di dalam kontrak itu harus dijelaskan apa tempat rental butuh KTP kita. Kenapa butuh SIM kita. Gitu. Dan nanti seharusnya dijelaskan juga setelah masa rental selesai, data-data tersebut dikembalikan di kita dan nggak boleh dipakai untuk keperluan yang lain. Memang praktik yang kayak gini tuh kurang kurang aman. Saya jujur kurang aman. Saya nggak terlalu setuju. Tapi kalau ada kontrak yang seperti itu sebenarnya bisa jadi penjaga kita nanti kalau sewaktu-waktu itu dipakai untuk pinjol. Dan kan kita juga bisa lihat reputasi dari tempat rentalnya kan. Kalau udah banyak yang sering pinjam dari situ, kalau ada yang udah orang bolak customernya, berarti seenggaknya kita bisa tenang sedikit lah, lebih tenang karena tempatnya udah kurang lebih terpercaya. Jadi perhatikan nanti kontrak saat rentalnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Oke, makasih Ya, Mas. terima kasih. Sudah terjawab ya, Bu Irma ya. Insya Allah, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi dari kolom chat. Nanti ibu-ibu panitia sudah apa namanya mencatat nama-nama penanya tadi untuk mendapatkan hadiah pulsa yang tadi saya janjikan di awal sesi diskusi kita. Untuk yang tadi sudah menyampaikan pertanyaan juga bisa langsung chat ke host langsung, chat langsung ke host ya. Jadi bukan di kolom chat untuk supaya dicatat nomor teleponnya. Nggak apa-apa ya Mas ya, boleh ya kalau dapat hadiah pulsa dari IID kan bagi-bagi nomor handphone ya. Aman ya insya Allah ya. Ya baik. Selanjutnya satu pertanyaan lagi. Ini ada dari Ibu Ramona lagi. Izin bertanya Pak, misalnya kita mengunduh app dan setelah beberapa lama merasa tidak manfaat app tersebut. Pertanyaannya, apakah data yang kita masukkan saat install otomatis hilang? Atau mungkin terekam ya sama si pemilik app gitu. Silakan Mas. Oke. Jawabannya adalah tidak. Karena apa? Saat kita mengunduh app, kita pakai, kita login, datanya itu tersisa di servernya app itu. Jadi setiap app itu punya servernya masing-masing. Tapi balik lagi saat kita pakai seharusnya ada privacy policy, kebijakan privasi yang harus kita baca dan kita setujui sebelum kita pakai jasa app tersebut. Nah, seharusnya di sana dijelaskan berapa lama data itu akan disimpan setelah kita menghapus aplikasi. Kalau misalkan di daerah Eropa itu ada namanya GDPR. GDPR itu GDPR. GDPR itu apa? GDPR itu sama kalau kayak di kita bayangannya kayak UU ITE-nya mereka. Dijelaskan kalau berapa lama data user boleh disimpan, data aja yang boleh, harus ada consent dari user, nggak boleh diambil semena-mena. Setelah user berhenti pakai aplikasi layanannya, datanya harus dihapus semuanya, nggak boleh dipakai untuk apapun. Gitu. Jadi di GDPR kepanjangannya itu General Data Protection Regulation yang sekarang juga jadi kiblat kita buat bikin kebijakan ITE sudah diatur semua di situ. Makanya jawaban saya tidak langsung instan dihapus, tapi seharusnya nanti akan dihapus setelah masa yang ada ditentukan itu habis, gitu. Intinya kalau misalkan karena begini, datanya itu ada dua. Yang pertama yang ada di server yang tidak kita pegang, yang kedua itu ada data di HP kita sendiri ya. Kalau yang kita hapus aplikasinya, data di HP kita ya langsung hilang. Tapi data yang tersisa itu nanti mengikuti aturan UU-nya masing-masing gitu. Makanya jangan sampai kita download aplikasi abal yang nggak ikut aturan, akhirnya ya udah disimpan selamanya gitu loh. Kayak pinjol dan segala macam itu kan saya apa ya? Saya yakin nggak ikut aturan mereka.
Oke. gitu sih. Jadi kurang-kurangi download aplikasi yang kalau Kalau nggak yakin sekiranya nggak usah yang ya. nggak yakin nggak usah. Hmm, Kalau ada aplikasi yang udah lama nih, yang udah jarang, maka dia hapus saja. Oke, Karena bisa jadi di belakang layar mereka ngambil data kita kan kita nggak tahu ya. oke. Gitu. Ya, terima kasih Mas Fahri. Eh, Baik, mungkin satu pertanyaan nih dari saya, Mas. Untuk keamanan di dunia yang begitu banyak akun ya, satu orang seperti saya itu punya banyak sekali akun kaitannya dengan profesi ya, gitu deh. Sebagai dokter tuh banyak akun ini, Pak. Sebagai pemilik klinik juga banyak akun. Jadi untuk keamanan menyimpan akun dan password di Mm-mm. handphone. Nah, itu kira-kira gimana Mas? Di iPhone atau di Android itu Mm. keamanannya seperti apa dan atau ada anjuran dari Mas Fahri mungkin sebaiknya supaya kita aman itu bagaimana menyimpan password dan akun yang banyak gitu Mas? Oke. Saya pernah dengar kalau satu orang itu minimal punya 50 akun minimal. Betul. Dan di Entah usia 50 itu tidak mudah untuk mengingat passwordnya. dan passwordnya bisa jadi sama, bisa jadi beda-beda semua. Iya, betul. Ada yang namanya password manager. Mhm. Itu Google punya, iPhone punya, Windows punya. Password manager ini apa? Password manager ini tempat di mana kita bisa nyimpan password kita secara aman terenkripsi. Kalau kita lupa, buka aja password manager, cari akun untuk apa, kita keluar akunnya. Itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, jangan samakan password untuk seluruh akun. Misal nih, Hmm. di Facebook, password saya adalah Fahri123. Di email Fahri123, itu nggak boleh. Saya Hmm. larang, jangan. Nah, tapi gimana Mas? Kan susah nginget semua passwordnya, beda-beda semua. Oh, gampang. Yang perlu diingat, jangan passwordnya, tapi formula. Maksudnya apa? Hmm. Kita bisa formula untuk buat passwordnya. Misal, formulanya itu sama dengan nomor apa ya? 4 digit terakhir, 4 digit terakhir tanggal lahir misalkan. Hmm. Ditambah sama nama platformnya. Hmm. Bisa jadi misalkan 4 digit terakhirnya itu Hmm. 2000 gitu kan. Nama platformnya Facebook. Passwordnya jadi apa? 2000 Facebook. Tapi Hmm. kalau kalau email gimana Mas? Ya udah 2000 email. Kalau Instagram gimana Mas? 2000 Instagram. Hmm. Passwordnya kan beda semua. Nggak ada yang sama. Hmm. Tapi kita Hmm. ingat formulanya kan. Formulanya pasti 4 digit tanggal lahir paling belakang plus nama platform. Akhirnya semua platform, semua password kita beda-beda. Nggak ada yang sama satupun. Dan yang kita ingat cuma itunya aja, cuma formulanya aja. Nggak pusing kita. Kalau lupa, pakai Ya. password manager boleh. Kayak gitu. Dan sekarang Hmm. ada yang namanya autentikasi 2 faktor. Kalau pernah. Jadi Hmm. biasanya semua aplikasi itu udah, mau nyalain dong autentikasi 2 faktor gitu kan. Tambahan security dan kayak gitu. Hmm. Itu juga boleh dipakai kalau mau ekstra perlindungan ekstra. Tapi password manager sama formula password itu juga udah cukup sih menurut saya. Udah cukup ya. Kalau misalnya menyimpan di notes dengan Hmm. yang ada kita jadi ada key-nya gitu untuk membuka notes itu aman nggak Mas? Bisa diintip nggak? Bisa, Aduh, bisa ya. bisa karena Berarti saya harus berubah. ha- hanya notes notes sederhana. Kalau diambil, misal saya Mm-mm. ambil datanya dari handphonenya Mm-mm. Dr. Melina, itu Mm-mm. bisa saya bongkar sebenarnya. Aduh, 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 baik, baik, baik. Nanti Jadi pakai kalau kalau pakai iPhone itu udah ada kok yang dia bawaan password manajernya. password Itu manager pakai ya, aja. ya. Pakai iPhone ya, ya. Hmm. Ya, beberapa pakai password manager, cuma kalau masih orang lama itu saya simpan di notes, tapi berarti harus ada formulasi ini gitu ya. Apalagi ibu nih akun Shopee, akun Topet itu bisa Oh, dipakai. banyak itu. Semua e-commerce kayaknya Iya. ada. Oke, baik. Mungkin demikian. Ada lagi yang mau ditanya dengan raise hand mungkin? Tidak ada. Baik, sayang sekali ini waktu sudah makin malam, padahal ini sangat menarik ya, masih banyak pasti pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan, tapi mungkin nanti
pada kesempatan lain ya Mas Fahri mohon berkenan lagi mungkin nanti kita bikin chapternya dari diskusi kita malam ini. Saya mengucapkan terima kasih juga eh, atas apa yang disampaikan oleh Mas Fahri biasa tadi. Jadi ada dari terutama yang menjadi kunci kita adalah kita harus bisa membaca dan kemudian saring itu tadi ya dari saring yang diberikan oleh Mas Fahri kuncinya jangan sampai lupa dan selalu kita ingat untuk menerapkan apabila kita menerima informasi yang masuk ke dalam gadget kita karena begitu derasnya arus informasi ini kalau kita tidak memiliki wisdom atau kebijaksanaan untuk menghadapi dan menghandle semua informasi tersebut, tentunya ada kemungkinan besar kita bisa terjebak di hal-hal yang merugikan kita. Dan juga jangan sampai kalau kita tidak begitu lihat kita langsung sharing, nanti tidak hanya jika ternyata itu berita bohong, khawatirnya kita kena apa kena dosa jariahnya ya gitu. Jadi kalau amal jariah itu amal yang mengalir, tapi kalau dosa jariah nanti kita ikut share hal nggak bener, terus nanti orang nge-share lagi, kita menjadi bagian dari dosa jariah itu ya. Mudah-mudahan kita bisa terhindar ya, menghindar dan terhindar dari hal-hal seperti itu. Baik, terima kasih luar biasa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Fahri itu bisa menjadi bekal kita. Kita berikan applause dulu dengan reaction untuk Mas Fahri atas paparannya. Terima kasih, Mas. Dan kita untuk foto bersama terlebih dahulu dengan narasumber. Silahkan di on-kan kameranya yang masih belum ini ya. Silahkan. Yuk, kita foto bersama dulu. Sebentar. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ya, sebentar. Ada galeri yang pertama tadi ada yang baru buka. Oke, satu, smile. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Mas Fahri selaku narasumber. Insya Allah ilmunya manfaat dan terima kasih telah membuka insight kita malam ini sehingga kita mendapat ilmu yang lebih baik lagi tentunya untuk langkah-langkah kita ke depan dalam supaya lebih bijaksana dalam menghandle gadget kita yang ada di tangan kita setiap hari. Baik, izin menutup dengan pantun. Silahkan dicakepin dan reaksinya. Menutup ya dengan pantun dulu ya. Burung merpati terbang melayang, singgap sebentar di dahan jati. Mari bijak menggunakan gawai sayang, agar keluarga terlindungi setiap hari. Satu lagi, pergi ke pasar membeli pepaya, jangan lupa membeli delima. Mudah percaya begitu saja, cek dulu fakta sebelum diterima. Baik. Sebelumnya, sekali lagi selaku panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fahri. Ya, Terima kasih Pak Hari. Terima Terima kasih. kasih Bu Dokter, terima terima kasih kasih. Mas Hari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih ibu-ibu semua. Malam semua. Ya, dadah. Ya. Silakan host untuk menutup room Zoom kita.